alat yang harus dipersiapkan ada stetoskop, alat dasar, dan juga penggaris. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan juga menggunakan sarung tangan. Baik, Ibu, duduk yang tegak dan rileks ya, Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai rasa sakit yang Ibu rasakan. Kalau boleh tahu, rasa sakitnya di sebelah mana, Ibu? Di sebelah sini, Dok, di kiri dan kanan. Sudah berapa lama? Sudah 3 bulan, Dokter. Kalau boleh tahu, apakah ada kebiasaan buruk yang biasa Ibu lakukan? Kalau kata orang-orang di sekitar rumah saya, katanya saya suka tidur menggeretakkan gigi, Dokter. Baik, saya konfirmasi terlebih dahulu ya, Ibu. Apakah rasa sakitnya di sebelah sini? Iya, Dok, betul, sebelah situ. Apakah rasa sakitnya bertambah pada saat sedang mengunyah? Iya, Dok. Baik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan objektif pada pasien, meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan juga auskultasi. Dimulai dari pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Pemeriksaan inspeksi yang pertama adalah range of motion. Saat pasien membuka mulut, pada pemeriksaan ini operator meletakkan tangan kanan pada dagu pasien, di mana ibu jari di sebelah depan dan 4 jari lainnya di belakang dagu. Kemudian meminta pasien untuk membuka dan menutup mulutnya. Pasien diminta membuka mulut sampai batas rasa sakit yang dirasakannya, kemudian kita ukur bukaan mulutnya dengan menggunakan penggaris. Penggaris diletakkan pada ujung insisal gigi insisifus atas dan bawah. Range of motion yang normal adalah sekitar 35-40 mm. Pemeriksaan inspeksi yang kedua adalah pemeriksaan gerak lateral. Pasien diminta untuk menggerakkan giginya ke arah kanan dan kiri dari posisi relasi sentrik, kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Normalnya adalah 8 mm. Lalu dilanjut pemeriksaan protrusif. Pemeriksaan protrusif terlebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan overjet, kemudian pasien diminta untuk memprotrusifkan rahang bawah dan diukur kembali jaraknya, normalnya adalah 6 mm. Setelah pemeriksaan inspeksi, yang kita lakukan adalah pemeriksaan palpasi. Yang pertama kita palpasi adalah otot masseter, di mana otot ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan bawah. Letakkan jari dengan tekanan ringan pada bagian lateral atas angulus mandibula di bawah zigoma, kemudian pasien diminta untuk membuka dan menutup mulutnya. Pemeriksaan palpasi selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan otot temporal, di mana otot ini terbagi menjadi 3 bagian, anterior, medial, dan posterior. Saat melakukan palpasi di bagian otot temporal, kita meletakkan jari pada area pelipis dengan tekanan ringan, kemudian meminta pasien untuk melakukan oklusi dan membuka tutup mulutnya. Lalu kita bandingkan perbedaan tonus otot pada saat pasien beroklusi dan membuka mulut, kemudian dicatat perbedaannya. Lalu palpasi otot pterygoid lateral, operator memasukkan jari ke arah tuberositas maksila dan diangkat ke arah koronal. Selanjutnya adalah palpasi otot pterygoid medial, letaknya adalah di bagian posterior dari rahang bawah. Jari operator masuk ke posterior rahang bawah dengan sudut 45 derajat terhadap ramus. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan area aurikular. Operator memasukkan jari ke area meatus acousticus externus, kemudian meminta pasien untuk membuka dan menutup rahangnya. Saat membuka mulut tanpa ada gerakan anterior, terasa gerakan rotasi. Sedangkan pada saat membuka mulut besar, terasa gerakan translasi dari kondilus. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan auskultasi. Letakkan stetoskop pada area depan telinga, kemudian pasien diminta untuk membuka dan menutup mulutnya. Kemudian kita periksa apakah ada bunyi clicking, atau adakah bunyi terkikis, atau yang biasa kita sebut bunyi krepitasi yang terjadi pada pasien. Semua hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan kita catat pada lembar pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan sendi temporomandibular pun telah selesai.